Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kami dari Filsafat Pendidikan Islam kelas J dengan saya Adinda Rosa Istiqomah dan teman saya Muhammad Rofiki juga Ahmad Azam Aroyan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang telaah filosofis strategi pembelajaran ideal dalam pendidikan Islam. Selain metode, terdapat juga istilah yang hampir memiliki kemiripan yaitu pendekatan. Yang pertama, pendekatan rasional, yaitu memberikan kesempatan kepada subjek didik untuk menggunakan akal dalam memahami, menerima, dan menganalisis kebenaran ajaran agama Islam, termasuk memahami hikmah. Dan di dalam Al-Quran terdapat banyak kosakata yang menganjurkan untuk manusia menggunakan akal, memahami, dan juga menerima, menganalisis kebenaran. Yang kedua, pendekatan emosional, yaitu upaya guru untuk mengubah perasaan dan objek emosi peserta didik dalam memahami, meyakini, dan menghayati ajaran agama Islam. Yang ketiga, pendekatan fungsional, merupakan upaya penyajian pengetahuan tentang ajaran agama Islam dengan menekankan pada aspek kemanfaatannya. Yang keempat, pendekatan pengalaman. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pengalaman keagamaan kepada subjek didik dalam rangka penanaman nilai-nilai ajaran Islam. Lalu yang selanjutnya, pendekatan pembiasaan. Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada subjek didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya. Yang selanjutnya, pendekatan klarifikasi nilai. Pendekatan klarifikasi ini merupakan suatu pendekatan untuk membantu subjek didik dalam menentukan nilai-nilai yang akan dipilih. Tekanannya bukan meneliti nilai-nilai mana yang baik ataupun yang buruk, melainkan dititik beratkan kepada proses pengambilan nilai. Metode pembelajaran perspektif Al-Quran bisa disimpulkan menjadi beberapa metode, yaitu yang pertama metode Al-Hikmah, yang kedua metode Ma'idah Al-Hasanah ataupun memberikan nasihat yang baik. Yang ketiga, metode Al-Mujadalah atau berdebat. Dalam konteks ini, pembelajaran seperti dilakukan untuk berdiskusi. Lalu yang keempat, dengan metode semesta ataupun celah. Yang kelima, metode Amsa ataupun perencanaan. Untuk poin B, yaitu strategi pembelajaran kontemporer Barat. Metode mengajar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah ataupun problem basic learning. PBL adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan para peserta didik tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Model pembelajaran PBL ini merupakan cara penyajian bahan pembelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan dibuat sintesis untuk usaha mencari pemecahan jawaban oleh mahasiswa. Dan yang kedua, ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah ataupun PBM dibagi menjadi tiga, yaitu strategi PBM, aktivitas pembelajaran, dan pemecahan masalah. C. Argensi strategi pendidikan humanis dalam pendidikan. Konsep pendidikan humanis religius menjadi begitu penting untuk dikembangkan dalam pendidikan Islam, khususnya pendidikan dasar, karena pada dasarnya berorientasi kepada pengembangan potensi peserta didik dan kemerdekaan individualnya.
Peserta didik akan memiliki ruang bebas dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan melalui proses bimbingan, pengarahan, penanaman, serta penguatan yang dilakukan seorang pendidik dengan memasukkan muatan-muatan nilai keagamaan dan keberagaman. Pendidikan humanis, religius dipercaya mampu mengembangkan peran sekaligus fungsi manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk.